Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai konsensus dasar negara, peran mahasiswa dalam mengimplementasikan salah satu nilai konsensus dasar negara, dan kasus yang berkaitan dengan konsensus dasar negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Melia Rosima Sakiba dengan di belakang 081. Saya Uli Asana dengan di belakang 007. Saya Siva Nuruktia dengan di belakang 044. Dan saya Fanda Mata Sidik dengan di belakang 075. Mahasiswa memiliki peran dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara dengan berbagai cara. Seperti contohnya, itu ada meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk yaitu yang pertama ada dengan membaca buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang Pancasila. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan mereka tentang nilai-nilainya dan sejarah perumusannya. Mereka juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua ada berpartisipasi dalam acara-acara yang berkaitan dengan Pancasila seperti seminar, kuliah umum, diskusi, dan studi Pancasila. Jika ada contoh konfliknya, yang pertama mahasiswa atau lain dapat menjadi pembicara dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pancasila seperti kuliah umum dan seminar. Lalu ada lagi mahasiswa juga dapat membuat artikel atau buku-buku yang membahas dengan Pancasila. Yang kedua, peran mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bersikap toleran dan menghormati orang dari berbagai agama dan suku, menjaga kerukunan dan persatuan bangsa, berdemokrasi dengan tanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan, dan berjuang untuk keadilan sosial. Nah, contoh konkretnya yaitu mahasiswa dapat menjadi aktivis dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, seperti diskusi antar umat beragama dan kegiatan keagamaan bersama. Mahasiswa juga dapat menjadi pelopor dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial, seperti hak masyarakat. Yang ketiga, peran mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila adalah menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, mahasiswa dapat bersikap toleran, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mahasiswa dapat menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek, seperti yang pertama ada aspek akademik. Mahasiswa dapat menjadi contoh dan teladan dalam aspek akademik dengan bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam belajar. Mahasiswa juga dapat menjadi contoh dan teladan dalam penelitian dengan menjunjung tinggi etika penelitian dan tidak melakukan plagiarisme. Yang kedua, aspek non-akademik. Mahasiswa dapat menjadi contoh dan teladan dalam aspek non-akademik dengan bersikap toleran, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mahasiswa juga dapat menjadi contoh dan teladan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat. Contoh konkret peran mahasiswa dalam menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila antara lain. Yang pertama ada mahasiswa dapat menjadi pelopor dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua ada menjadi relawan atau sukarelawan dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga menjadi aktivis dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Yang terakhir, mahasiswa dapat berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama ada sosialisasi dan penyuluhan. Mahasiswa dapat berperan dalam sosialisasi dan penyuluhan nilai Pancasila kepada masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti media sosial, media massa, dan kegiatan-kegiatan dialog dan diskusi lain. Kemudian yang kedua ada kampanye dan advokasi. Mahasiswa juga dapat berperan dalam melakukan kampanye dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Kampanye dan advokasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti aksi demonstrasi, bakti sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Mahasiswa juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.
Pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan melalui berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Berikut adalah beberapa contoh konkret berperan mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Ada mahasiswa dapat menjadi pembicara atau peserta dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang Pancasila. Yang kedua, ada mahasiswa dapat menjadi aktivis dalam kegiatan-kegiatan kampanye dan advokasi tentang Pancasila. Dengan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dapat turut serta dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berawal dari masyarakat adat Makatana Minahasa tengah berkumpul di Taman Kesatuan Bangsa Bitung. Kemudian mereka berusaha memasuki pusat kota menuju posisi kegiatan Barisan Solidaritas Muslim atau BSM, namun dihalangi dan disekat oleh penegak aparat hukum. Setelah itu, di taman yang merupakan tempat berkumpulnya massa terdapat oknum masyarakat yang meneriakan takbir. Teriakan itu kemudian membuat ormas adat mengejar hingga ke Pasar Kanopi. Selanjutnya, pada saat massa ormas adat masuk ke arah pusat kota, mengejar oknum yang memprovokasi, massa berpapasan dengan ambulans yang memakai atribut kegiatan bendera tauhid. Ambulans tersebut kemudian menjadi sasaran massa aksi. Setelah itu disebutkan juga ada pembakaran atribut serta adanya penganiayaan terhadap salah seorang dari peserta parade doa. Akibatnya, massa dari BSM melakukan serangan balik arah ke kampung Sari Kalapa. Kejadian itu membuat kerusuhan atau kericuhan hingga saling menyerang menggunakan batu. Akhirnya pada jam 5 WITA, pihak kepolisian membubarkan, kemudian lanjut ke peningkatan keamanan dari tim gabungan TNI dan Polri untuk mengantisipasi aksi susulan. Adapun Wali Kota Bitung, Maurid Mantiri, menegaskan bahwa situasi telah aman dan kondusif pada jam 7.50 WITA. Pusat Kota Bitung kembali keadaan kondusif dan aman terkendali. Ada 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka akibat bentrokan yang terjadi pada Sabtu. Polisi telah menangkap 9 tersangka sejak saat itu dan salah satu tersangka tersebut masih anak-anak. Bukan soal dukungan terhadap Israel Palestina, bentrokan yang terjadi antara organisasi masyarakat atau ormas adat pasukan Manguni dengan Barisan Solidaritas Muslim atau BSM di Bitung, Sulawesi Utara ternyata hanya karena perizinan suatu acara. Dalam keterangannya, AKBP Tommy Bambang Suwisa mengungkapkan penyebab awal terjadinya bentrok dikarenakan soal perizinan. AKBP Tommy Bambang Suwisa menjelaskan seminggu sebelum terjadinya bentrok, Ormas Adat Manguni telah mengirimkan surat perizinan untuk mengadakan acara HUT Makatana Minahasa yang ke-12. Kemudian, sambung AKBP Tommy Bambang Suwisa, beberapa hari setelahnya disusul surat dari PSM yang meminta izin kegiatan pada tanggal yang sama dengan Ormas Adat. Di lain sisi, saat mengetahui akan digelar aksi solidaritas Palestina, Ormas Adat Pasukan Manguni segera mengirim surat edaran kepada pihak kepolisian agar tak memberi izin kepada BSM. Dalam surat pemberitahuan Pasukan Manguni Makasiyau kepada Kepolisian Resor Kota Bitung yang ditandatangani oleh Michel Rampol Wautu sebagai ketua, dilambaikan 4 tuntutan. Yang pertama, agar pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin bagi aksi solidaritas Palestina di Kota Bitung dengan alasan dapat menyebabkan gangguan keamanan. Yang kedua, meminta Kapolres Bitung memproses hukum penanggung jawab aksi bela Palestina pada tanggal 27 Oktober 2023 karena mengizinkan poster yang berjudul "Orang bodoh pasti akan mendukung Israel". Yang ketiga, meminta menindak pengeras suara TPQ Air Rujang Kelurahan Girian Permai karena mengganggu masyarakat sekitar. Dan yang keempat, tuntutan lainnya. Selain itu, sebuah komentar berada ancaman di Facebook juga diduga menjadi penyebab bentrokan ini. Pemilik akun bernama Marco Karundeng yang disinyalir sebagai anggota pasukan Manguni Makasiyau memposting sebuah komentar dalam bahasa Manado yang mengancam akan membunuh siapapun yang memakai busana muslim seperti kopiah dan juga hijab. Bentrokan ini juga ditengarai oleh aksi provokatif yang dilakukan oleh pasukan Manguni Makasiyau dan massa pro-Israel yang membawa bendera Israel saat diadakannya aksi damai tersebut. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan pada sore hari antara massa pro-Palestina dengan pasukan Manguni Makasiyau dan massa pro-Israel di Kota Bitung. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama,
Penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan konflik untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak pandang bulu untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat harus dapat mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum. Dalam kasus bentrok pitung, penegakan hukum yang tegas dan adil diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif. Penegak hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan dapat mencegah konflik serupa di masa mendatang. Solusi yang ketiga yaitu dengan pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika akan membantu masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika ini juga dapat ditingkatkan di kalangan masyarakat dengan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan dan sosialisasi. Selanjutnya, dengan membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak dini dan mengambil tindakan preventif setelahnya, yang di dalamnya melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan untuk membangun rasa kepemilikan bersama terhadap keamanan dan ketertiban. Setelah konflik diselesaikan, fokus pada program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun kembali hubungan antar individu dan kelompok yang terpengaruh pada konflik tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus bentrok di Bitung akibat kesalahpahaman memiliki kaitan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila yang mengedepankan semangat persatuan dan keberagaman. Dalam menangani kasus ini, penegakan hukum yang tegas dan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat meredakan konflik dan mengembalikan harmoni antar warga dengan berbagai latar belakang. Bhinneka Tunggal Ika menggarisbawahi pentingnya persatuan meskipun dalam keberagaman, sehingga solusi yang diambil diharapkan mencerminkan semangat kesatuan dan keberagaman yang menjadi landasan ideologi negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.